Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Fadil Host sekarang di Zero Knowledge Podcast. Nah, sekarang kita akan memasuki episode terbaru Top 5 Weekly setiap minggu. Seperti biasa, bareng Nuha dan Oka yang kembali hadir. Fadil Ohio katanya dia bakal nyusul, tapi ntar lihat aja ya kalau misalnya dia sempat apa enggak. Nanti kalau nyusul kita nanti break dulu, ntar kita masukin Fadil Ohio. Nah, sekarang kita akan membahas Top 5. Ini kan kemarin kan running back. Nah, sekarang kita bahas top 5 wide receiver. Nah, ini kayaknya receiver sekarang tuh ini ya, yang bagus kelihatan banget, yang underrated juga sebenarnya banyak. Gitu loh. Banget. Iya kan? Banyak banget. Nih kayaknya nih list wide receiver kita agak beda nih, Kak. Lumayan beda mungkin nih. Mungkin ya. Yeah. Nah, nanti juga Nuha jangan lupa bikin top 5 rookie wide receiver-nya ya, yang buat musim 2020. Oke, udah langsung aja, nggak pakai lama, kita mulai. Kak, lu siapa nomor 5? Sebenarnya gue rada susah untuk nentuin nomor 5 karena banyak banget. Gue bingung. Ini Coba yang emang shining banget tahun ini. Ini mungkin akan sedikit ada perdebatan ya sama penonton-penonton, karena gue pilih nomor 5 adalah Calvin Ridley. Cuman gini. Masih make sense kok kalau masukin Calvin Ridley. Iya, cuman gini ya. Calvin Ridley itu menurut gue emang underrated banget musim kemarin. Underrated banget. Julio Jones kan cedera kan. Yeah. Calvin Ridley step up jadi wide receiver WR1, tapi dia emang membuktikan dia WR1. Ya, dia punya talentnya dia. Iya, masalahnya kan lagi-lagi kalau misalnya pemain bagus tapi timnya jelek, nggak ditayangin, nggak disorot kayak biasa, kan? Nah, coba kenapa milihnya kenapa Calvin Ridley? Mungkin juga salah satu kenapa dia underrated karena emang timnya emang lagi jelek aja, dan langsung mereka Falcons 12 ya kemarin rekornya. Jadi 4-12 bukan sih? 4-12. Dan kenapa gue bilang Ridley ini bisa masuk top 5 karena di awal musim prediksinya dia tetap jadi wide receiver nomor 2 di Falcons karena ada Julio Jones ya. Karena mungkin ada yang nanya juga kenapa Julio Jones nggak dimasukin, karena kemarin dia banyak cedera juga. Cedera. Makanya itu sama juga kayak waktu episode kemarin di running back, kita nggak masukin Christian McCaffrey itu karena cedera. Yes. Apalagi kan kemarin netizen langsung tanya, CMC mana? Nanya. Nah, itu dia. Nonton dong satu season, elah. Makanya nonton podcast biar paham kenapa kita bikin meme itu. Oke. Next. Jadi kita itu pertimbangkan sama musim 2020 aja nih ya. Jadi biar nggak terlalu melebar pembahasannya. Kalau misalkan siapa yang wide receiver terbaik 5 receiver terbaik period gitu ya, mungkin perdebatannya ada Julio Jones, mungkin Antonio Brown, tapi untuk nomor 5 ini gue pilih Calvin Ridley. Dia production-nya emang meningkat jauh dibandingkan tahun lalu, karena tahun lalu dia nggak sampai 1000 yard receiving yard, tapi dia tetap emang dari rookie season dia udah kelihatan kalau dia punya potensi sama talenta. Dia jadi 2 kali 800 receiving yards 2 musim sebelumnya, dan sekarang ini dia akhirnya nunjukin kalau dia layak jadi wide receiver nomor 1. Dia udah career high juga di receiving yards, reception, touchdown. Dia rookie season dia lebih banyak, ya dia lebih banyak. Tapi emang nggak bisa dipungkirin kalau misalkan di divisi NFC South ini yang banyak banget dengan receiver yang bagus, Calvin Ridley ini cocok untuk jadi salah satu wide receiver terbaik. Mungkin ada yang nanya, mungkin kalau NFC South kenapa nggak Michael Thomas? Lagi-lagi kita bilang cedera. Udah macam cedera, ada dramanya kan Michael Thomas. Jadi mungkin sekarang start put some respect on Ridley's name nih. Jadi gue akan pilih dia jadi nomor 5. Nomor 5 ya, Calvin Ridley. Mana Adil? Gue
gue sama kayak lu sih Kak. Gue nomor 5 tuh gue bingung banget. Karena gini loh. Jadi tier top itu bersaing. Iya. Tier tengah juga bersaing. Makanya Itu. iya. Nah, aduh nomor 5 siapa ya? Gua mungkin ini surprising, tapi kalau misal lu ngikutin nih orang dari dari awal dia karir, pasti lu tahu kenapa dia bagus banget. Gua pilih Allen Robinson. Oh, oke. Allen Robinson. Karena Bagus, gini, bagus. Allen Robinson dia ditargetin 151 kali. Yuk. Nangkep bola 102 kali. Dengan Oh. stats 1250 yards dan ya touchdown-nya cuma 6 karena kan ya QB-nya Ya Allah, ya. The only MVP receiver. Nah, QB-nya kan nih, lu bayangin aja nih. QB ganti-ganti. Nick Foles, Trubisky. Allen Robinson masih konsisten loh bagusnya. Jadi menurut gua walaupun dia yards per game-nya dia 78,1 yang gak masuk top 10 juga ini. Cuman konsistensi dia di setiap game nih ya, kalau gua cek game log-nya ya, ntar. Allen Robinson game log nih ya. Game log dia kalau setiap game ini ya pastinya ada bad game lah ya. Ada yang cuma 33 yards, ada yang cuma 43 yards, ada yang cuma 37 yards. Cuman sekalinya dia bagus ya lumayan, 123 yards lawan Falcons, 101 yards lawan Colts, 123 yards lawan Texans. Habis itu 103 yards lawan Jacksonville. Jadi ya menurut gue dengan dia QB-nya berganti-ganti tapi bisa naruh stats yang kayak gitu, itu sih pilihan gue nomor 5. Makanya nih, apakah Bears bakal masang franchise tag ke Allen Robinson? Oh, bisa jadi, ya. Who knows? Ya Dan kan? gue nambahin dikit lagi, untuk Robinson ini emang dia sejak awal dia masuk ke NFL tuh udah berkutat sama quarterback yang gimana ya? Itu Mediocre. dia bayangin aja Mediocre at best loh. pas yang dia di Jaguars, QB-nya siapa tuh? Black Bortles. Black Bortles. Black nih, gua lihat nih, gua kasih lihat Black statsnya and lagi ya Allen Robinson nih. Pas dia gua bacain ya karena gua nggak bisa kasih lihat ya. Nih, gua bacain stats pas dia masuk Pro Bowl tahun 2015 ya, yang QB-nya aja Black Bortles ya. Iya, Black Bortles. 2015 dia 1400 receiving yards, 14 touchdown dengan QB-nya Black Bortles. Man, gila. Nah, ya kan. Nah, terus ini dia masuk Bears 2 musim beruntun 1000 plus yards loh. Gila kan? Jadi ini apa? Jadi gue sih milihnya Allen Robinson gitu. Nah, Kak, sekarang lu nomor 4-nya siapa? Nomor 4. Lagi-lagi ini juga lumayan susah ya. Serius? Karena emang musim ini banyak banget receiver yang bersinar. Dengan udah bisa dibilang borderline elite lah. 2020 nomor 4 gue akan pilih Tyreek Hill. Ini oke. Kenapa Tyreek Hill? Jangan biarin meme yang beredar tentang dia sama Antoine Winfield itu ngenipu kalian. Karena walaupun ya gitulah ya, emang kalau misalkan udah kalah, udah di trash talk gitu, ya akhirnya banyak meme aja. Oke, jokes aside, musim ini pun tetap musim yang terbilang bagus untuk Tyreek Hill. Karena gue akan baca sedikit statsnya dia. Dia ditarget sebanyak 135 kali, terus dia nangkep 87 dengan receiving yard 1276, dan juga touchdown-nya ini adalah career high dia ada 15 touchdown dan 17 total touchdown. Jadi dia ini receiver yang gue bilang paling versatile dibandingkan top 5 receiver yang dari list gue. Karena dia juga bisa dipakai sebagai rusher dan juga dipakai sebagai decoy, dan dia juga gue bisa bilang sebagai receiver deep threat terbaik di NFL. As simple as that.
Oke. Ada yang juga yang bilang karena didukung sama Mahomes, tapi buktinya waktu dia masih sama Alex Smith, stats-nya dia masih Masih bagus sama, ya? hampir sama kayak sekarang. Iya. Jadi nggak jauh beda. Jadi bukan karena emang efek Mahomes-nya itu, tapi tetap aja juga dia sejak dari Alex Smith jadi quarterback tetap jadi receiver yang elite. Oke. Gua juga sama lo, kayak gue nomor 4 Tyreek Hill karena gua sampai sekarang masih memuji Tyreek Hill yang dia badan kecil tapi physicality-nya bagus loh. Dia dijaga sama 2 receiver masih bisa nangkep walaupun ya efek lari. Cuman dia kalau body-bodyan gitu sama 2 receiver masih bisa menang loh. Iya. Nah, itu. Jadi ya walaupun dia lumayan jauh ya dari 135 kali targetin ditangkapnya 87 lumayan jauh sih sebenarnya angkanya ya. Cuman ya itu emang standar emang tapi kayak sih wide receiver masih gitu sih. Nah, karena dia emang banyak dipakai untuk deep threat kan. Jadi banyak dipakai sebagai mid atau long target. Jadi dia main 15-20 yard. Iya, mostly ya. 15-20 yard. Karena juga ngaruh deep threat ya. Iya. Ya, jadi karena deep threat itu kan emang secara akurasi itu lebih susah ya dibandingkan untuk yang shorter pass. Iya. Jadi emang mungkin kalau dilihat dari persentase catch-nya nggak sebagus receiver lain, cuman ya dengan lo sebagai receiver nomor 1 dan juga di offense kayak Chiefs, ya lo juga expect untuk di double team juga dan bisa dapat 87 reception dan 1.200 yards lebih, itu juga tetap impresif lah. 15 touchdown lagi. 15 touchdown untuk Tyreek Hill itu juga cuman 5'10" ya, cuman nggak nyampe 6 foot receiver kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu juga dengan adanya 15 touchdown yang notabene untuk ukuran receiver sekecil Tyreek Hill tuh rada susah juga. Jadi hats off buat Tyreek Hill. Oke. Ini kan gue tadi Tyreek Hill nomor 4 ya. Nomor 3 siapa? 3 gue akan pilih DeAndre Hopkins ini. Oh, sang mantan. Waduh. Kenapa sang mantan? Men, dari musim lalu pun juga dia emang udah di kelompok wide receiver elite, men. Udah. Jadi ya emang sih. Kalau misalkan dibilang elitnya apa sih? Ya 1.400 yard dan 115 catch itu udah menunjukkan kalau dia elit. Dan kesulitannya juga karena dia kan baru pindah tim. Dari Watson ke Kyler Murray. Ya. Ya, jadi quarterback-nya juga dia juga mesti adjust karena emang quarterback-nya beda. Lalu juga di divisi yang gue bisa bilang paling susah di musim 2020 kemarin karena lawan timnya Nuha, lawan Rams, terus lawan 49ers, terus lawan Seahawks. Walaupun Seahawks ya rada enteng lah kalau untuk jadi untuk wide receiver. But ya tetap punya number segitu itu tetap impresif loh. Iya sih, setuju. Kayaknya ini kita listnya sama ternyata ya kayak. Oh iya. Gue tuh ya tadi nih ya, gue mau bikin mind blown picks. Oh iya. Cuman ya lu kalau nggak masukin ini ya aneh juga pak. Men, iya. Gue masukin DeAndre Hopkins juga. Tapi lu mau tahu nomor 3 gue tadinya mau pilih siapa? Siapa tuh? Si yang bikin joget greedy. Oh, JJ, Justin Jefferson. Hey, put that name into your list, man. Iya, gue tadi mikir kan nomor 5 Allen Robinson. Oh shit, ada Justin Jefferson ya. Cuman gue mikir lagi Allen Robinson main 2 QB masih kayak gitu. Ya Jefferson emang cocok buat penggantinya Diggs, cuman ya nah itu kan makanya wide receiver emang agak susah sebenarnya. Cuman gue tetap nomor 5, gue tetap nomor 5 gue tetap Allen Robinson. Nah, gue juga pilih nomor 3 ya DeAndre Hopkins karena ya walaupun musim ini kan dia pindah tim, fumble-nya lumayan banyak ya, 3 fumble, 2 kali lost.
Tapi eh ya lu lihat aja lah ya. Dengan QB baru Kyler Murray loh, yang Kyler Murray-nya aja tuh second best QRB loh di bawah Lamar Jackson yang sering lari-lari. Ya, Makanya masih kayak gitu loh. emang Masih saya bagus. gitu soalnya. Ya. Iya. 1407 receiving yards, 6 touchdown. Yang terus longest yard-nya 60 yard. Yards per game-nya 87,9. Nah, kita tungguin aja nih musim depan. Apakah DeAndre Hopkins sama Kyler Murray lagi-lagi kombonya bakal meledak lagi gitu, atau mungkin tiba-tiba Cardinals ngedraft wide receiver buat gantiin Fitzgerald buat nge-support juga Hopkins gitu. Gue nggak akan sampai ke situ sih. Oh, Gue oke. akan lebih lihatnya kalau mereka mungkin antara offensive line atau defense. Oke. Satu lagi untuk Hopkins, Hopkins ini juga termasuk jarang drop pass karena Iya. dia itu selama 3 musim terakhir itu dia nggak nyampe 10 drop pass. Dan mungkin juga salah satu pengaruhnya karena dia banyak main di slot ya, karena main di slot itu juga kebanyakan main di short dan accurate pass dan sedikit kemungkinan untuk drop. Tapi di 2018 ketika dia jarang main di slot pun dia tetap cuman ada drop pass, kayaknya cuma 1 drop pass kalau nggak salah. Bukan zero drop pass ya yang 2018. Oh, kirain zero loh. Zero, iya. Dulu. Ada 1 drop pass kalau nggak salah, ingat gue. Jadi tapi tetap impressive lah untuk drop pass yang cuma segitu. Dan main di outside lagi, outside receiver, slot. Oke. Nah, tuh gue 3 DeAndre Hopkins. Berarti nomor 1-2-nya ketebak lah ya siapa? Iya nih kayak ketebak deh. 2 lu siapa, Kak? Kedua ya. Gue akan pilih Stefon Diggs di sini. Iya sama. Iya deh, kenapa Stefon Diggs? Iya, kita saling melengkapi aja lah ya. Iya, kalau saling kasih ini. Iya, karena emang ya walaupun wide receiver kelasnya memang rada susah, sebenarnya ya buat top 3-nya ini udah ketebak kali ya. Sebenarnya bisa ketebak kalau untuk top 3 itu top 3 dan anyone else dari semua dan sisanya. Nah. Cuma sisanya juga tetap yang bisa dijadiin WR1 juga buat semua tim. Oke. Nah, kenapa Stefon Diggs? Kenapa Stefon Diggs? Musim ini adalah karir high-nya dia buat reception, buat receiving yards, terus touchdown, kayaknya bukan enggak. Jadi reception sama receiving yards di tim baru. Lagi-lagi ini receiver yang baru pindah tim musim kemarin. Iya. Dan banyak yang agak ragu sama apakah Diggs bakal bisa pertahanin stats-nya dia dari musim lalu, karena awal musim kan orang nggak ada yang tahu kalau Josh Allen tuh bakal segila ini itu ya. Dan dia pun di Vikings dianggapnya juga dia tuh kayak WR1B-nya dari Vikings, karena WR1A-nya itu ya Adam Thielen. Cuman ya gimana ya, led the league di reception, di receiving yards, di liga di NFL yang emang udah passing heavy banget. Jadi always impressive lah, iya. Oke. Gue kalau menurut gue buat transisi tim, Stefon Diggs jauh lebih bagus daripada Hopkins menurut gue. Menurut gue ya, karena yang pertama tadi gue bener tuh setuju. Berarti gue nomor 2 juga Diggs, karena ya siapa yang expect Josh Allen bakal gokil gini kan mainnya? Iya. Terus juga dia season pertama 127 receive, berarti dia mimpin liga. Peringkat 2-nya aja 115, beda 12. Iya. Padahal dia targetednya 166 kali, yang kedua Hopkins 160. Gak ada fumble. Tuh kan. Ya mungkin dia memang kurangnya nggak banyak long gain ya. Dia longestnya aja 55 yards. Cuman ya lu bayangin aja, Pak. Sama Josh Allen dengan tim baru yang harus adjusting lagi, naro angka yang langsung nomor 1 loh.
Jadi gue jujur, menurut gue kalau misalnya disuruh pilih siapa wide receiver yang paling ngagetin musim ini, gue jawabannya Stephon Diggs. Ya, tambahan dikit juga kan itu yang bikin Stephon Diggs yang bagus musim itu yang bikin Josh Allen masuk kandidat ini MVP. Iya makanya jadi kebantu sama Stephon Diggs. Betul. Nah, jadi gue kaget banget lihat Stephon Diggs main, tiba-tiba meledak banget. Ya sebenarnya di Vikings ya juga bagus, cuman kan masih ada Thielen ya. Nah, ini ibaratnya dia udah jadi wide receiver 1. Nah, dia udah buktiin dia emang WR1 yang harus diperhatiin buat beberapa musim ke depan. Jadi ya siap-siap aja nih. Duo Allen Diggs bakal nguasain AFC East. Patriots udah gak lagi. Ya, AFC East bakal jadi sengit loh musim depan. Cuman kita lihat aja ya. Siapa yang bakal jadi QB-nya Patriots? Gitu. Nah, jadi next ya. Nah, terakhir Jared Stidham lah. Dia lagi. Tadinya fans Patriots King Stidham. Giliran main ya zong langsung. Giliran main Nah, yaudah, pertama kenapa Davante Adams? Udah ya, pasti ketebak gitu. Ya pasti ketebak ya. Dia cuma main 14 game. Dia miss 2 games. Dan dia masih mimpin liga di 18 receiving touchdown. Itu. Dan juga masih seri sama Hopkins di reception. Ya walaupun receiving yards-nya nggak begitu banyak. Tapi cuman ya miss 2 game loh. Miss 2 game kalau misalnya full langsung naik itu 1.600 menurut gue. Bisa kali. Bisa. Karena emang dengan QB Rodgers yang dan satu lagi juga Davante Adams ini juga dia wide receiver 1 dan kayak jaraknya dengan wide receiver 2 tuh kayak jauh banget antara Davante Adams sama mungkin wide receiver 2-nya kalau kata fans Packers Allen Lazard. Jauh bedanya dan emang selalu jadi go to guy-nya dari Rodgers setiap kali, bahkan di goal line pun yang biasanya jarang untuk make wide receiver, Davante Adams jadi opsi pertamanya. Jadi langsung first down, langsung mereka pass, short pass ke Adams, let him do the rest. Jadi emang udah dari beberapa musim terakhir juga sih Davante Adams nunjukin kalau dia sebagai receiver nomor 1 ya. Tapi ya kalau musim lalu kan karena dia beberapa kali miss games, jadi nomornya mungkin stats-nya nggak terlalu impresif lah. Musim ini dia walaupun tetap miss 2 games, tapi 1.374 yards, 115 reception, sama 18 touchdown. That's it. Yeah. Wide receiver 1. Iya. Davante Adams. Wah. Gue nonton dia dari rookie dia nggak kelihatan ya. Dia sempat rookie atau musim selanjutnya tuh dia sempat dibilang kayak draft bust-nya Packers. Nah, iya sempat dibilang kayak gitu, teman. Tahu-tahu, waduh, here comes Davante. Wah gila sih Davante tiba-tiba bagus. Nah sekarang 18 touchdown loh. Kalau misalnya dia main 2 game bisa 20-an itu touchdown-nya. Itu kan ada satu game waktu kalau yang pada main fantasi itu poinnya tuh sampai 40 lebih poin fantasinya Davante Adams. Iya. Kalau salah lawan tim gue tuh. Iya. Jadi Davante Adams loh. Nih gue baca stats-nya ya. 149 kali ditarget bola, 115 kali nangkep, miss 2 game, 1.374 receiving yards, average 11,9 receiving yards per game dengan yards per yards per gamenya pak ya karena miss 2 game ya 2 games 98,1 loh. 98,1 yards per gamenya. Gokil. 100 18 touchdown. Jadi ya menurut gue Davante Adams memang ini sih nomor 1 best wide receiver. Ya terpengaruh juga karena pas dia awal masih rookie kontrak itu kan dia masih ada Randall Cobb, terus habis itu juga ada waktu itu sempat tight end-nya ada Jared Cook juga ya. Dan
dia Adams tuh ya nothing more sebagai wide receiver 2. Cuman 2016 tuh dia udah mulai nunjukin kalau dia cocok di WR1. Juga double digit touchdown dari 2016 sampai 2018 juga. Lalu juga 2018 juga career high-nya dia 1.386 yards. Dan sekarang juga led the league in receiving touchdown. Emang udah jadi go-to guy-nya dia. Go-to guy-nya dari si MVP Aaron Rodgers. Iya, benar. Nah, makanya gue juga sebenarnya kaget loh. Gue sebenarnya kemarin pas yang draft itu dia nggak ada ngedraft wide receiver. Waduh. Ini gue ngeri nih kalau misalnya Davante Adams kenapa-napa kan ternyata bener kan 2 game miss. Iya kan? Ya si ternyata Rodgers melahirkan ya receiver baru di Robert Tonyan kan. Yeah, cuman pas Davante Adams balik lagi ya gitu. Dan lu lihat cara main Davante Adams yang menurut gua wide receiver dengan release route terbaik di NFL. Baru mulai langsung step langsung hilang itu cornerback. Paling jago bikin separation soalnya. Separationnya gila sih emang Davante Adams. Jadi emang ya Davante Adams nomor 1 sih buat gua wide receiver di musim ini. Oke. Itu top 5 kita. Wide receiver musim 2020. Nah, sekarang ke lu. Rookie nomor 5 siapa? Rookie wide receiver 2020 juga nggak kalah banyak ya. Maksudnya banyak loh. Dari draft aja itu draft tahun ini wide receiver class itu salah satu yang paling deep. Sampai round 7 tuh masih dapet yang decent lah. Sampai dapet yang decent. Di round 7 tuh masih ada yang dapet. Chargers tuh salah satunya dapet KJ Hill. Itu banyak orang yang bilang di awal kalau KJ Hill itu still draft. Karena memang dia sebenarnya bagus, tapi ya karena jatuh, karena main di Ohio State sempat cedera, jadi ya banyak bilang tuh still round. Karena itu juga gue naruh listnya tuh agak bingung juga, karena nama-nama yang bagus walaupun timnya juga nggak bisa dibilang oke pun ya secara individual stat juga bagus gitu loh. Gue mungkin akan masukin satu honorable mention aja kali ya, karena memang banyak banget sih. Jadi honorable mention gue sebenarnya gue mau taruh nama ini nomor 5, cuman karena dia banyak drop pass, jadi gue nggak masukin dia di nomor 5. Oh, siapa tuh? Jerry Jeudy from Denver Broncos. Jerry Jeudy? Iya. Kenapa Jerry Jeudy? Ya karena tadi yang udah sempet gue bilang, dia cukup banyak melakukan drop pass. Maksudnya passing yang dilempar sama Drew Lock tuh banyak dropnya. Walaupun ada beberapa play yang dia, bahkan ada satu highlight yang Jerry Jeudy is most gitu. Kalau istilahnya kan, kalau pakai istilah Randy Moss kan itu most gitu, habis nangkap bola terus cornerback-nya diliatin gitu. Tapi secara angka pun sebenarnya ya is bagus itu. Dia 856 receiving yard. Cuman balik lagi, terlalu banyak drop pass buat receiver is really not good, nggak terlalu bagus lah. Jadi drop back-nya ya karena itu. Jadi gue nggak mau naruh dia di number 5. Oke. Berarti honorable mention lu Jerry Jeudy. Berarti sekarang kita masuk ke nomor 5 lu siapa? Nomor 5 gue. Ini sebenarnya adalah salah satu wide receiver favorit gue. Walaupun timnya jelek, tapi somehow he produced really well. Jadi gue bakal pilih Laviska Shenault Jr. from Jacksonville Jaguars. Lu lihat reaksi gue gak? Langsung Laviska Shenault Jaguars. Kenapa Laviska Shenault? Kan? Kenapa Laviska Shenault? Secara statistik is good but not great. 600 receiving yard, terus di target 79 kali, nangkepnya 50 di target 79 kali, 58 kali reception. Cuman yang kenapa gue mau naruh Laviska Shenault di nomor 5, karena dia elusive. Elusive-nya jauh lebih bagus. Jadi di Colorado waktu dia main di college, Laviska Shenault tuh ability-nya itu, dia elusive, route runner-nya bagus. Nah kebetulan dimasukin Jaguar, walaupun Jaguar ya timnya begitu, tapi si Laviska Shenault itu bisa produce dengan elusiveness-nya dia, karena mungkin karena duo rookie juga ya, James Robinson dan Laviska Shenault ini
Gua harap gua bisa bilang kalau dua orang ini bakal menjadi core-nya Jaguars di musim depan plus Trevor Lawrence. Jadi karena dia nggak cuma elusif aja, dia produce-nya lumayan oke, dan ya dia jarang drop pass yang gue bilang. Karena ya tadi gue bilang drop pass itu menjadi drop back gue kalau sebagai receiver, apalagi rookie ya, karena rookie memang butuh waktu adjust buat sistem offense-nya NFL. Tapi LaVisca Chenault itu bisa cepat adaptasi dengan skema offense-nya NFL. Jadi makanya gue taruh di nomor 5. Oke, LaVisca Chenault ya. Kalau gue cek ini statsnya, coba boleh bacain statsnya LaVisca. Oh nih gue ketemu nih. LaVisca Chenault 59 kali 58 kali nangkep ya. Tapi 2 kali game miss, 600 receiving yards, 5 touchdown, ya decent lah ya buat rookie tahun pertama lah ya. Ya, tapi jangan langsung distandarin ke atas ke yang mungkin nomor satunya, ya gampang aja nih nomor satunya rookie ya. Nah, tapi sebelum ke nomor 1 harus pelan-pelan dulu dong. Nomor 4 siapa? Nomor 4. Mau sebut nama ini nggak ya? Tahu gua. Udah sebut aja. Siapa? Ya, Emang gue mau sebut siapa? Itu ajaran sesat. Murid ajaran sesat. Gue bakal sebut temennya Juju Smith-Schuster, Chase Claypool from Pittsburgh Steelers. Kalau Chase Claypool apa deh, kalau Jujunya gue kenapa ya Claypool? Kali gue masukin Juju elah. Kenapa Claypool? Ya untuk second rounder, baik kata lagi gue ini second rounder, bukan first round talent, dia second rounder. Menurut gue salah satu yang paling bagus di second rounder ya Chase Claypool. Nama LaVisca Chenault juga second rounder. Padahal sebenarnya di second rounder pun juga banyak nama-nama yang oke buat sebagai wide receiver. Chase Claypool, LaVisca Chenault, terus ada Denzel Mims, ada apa lagi ya gue lupa. Pokoknya cukup ada beberapa, dan Claypool produce really well, ya makanya dia bisa somehow bisa menjadi safety blanketnya Ben Roethlisberger. Kalau misalnya ada beberapa play yang mungkin Ben nggak berhasil dia buat, ketika dia mau check down ya larinya ke Chase Claypool gitu. Dengan 873 receiving yard, 60 di target. Nah, targetnya juga lumayan banyak loh. 109 kali target itu kan kayak itu kan kayak angkanya number one receiver. Di atas 100 kali di target itu kayak ya berarti technically yang menjadi WR satunya Steelers kan Chase Claypool, bukan Juju. Jujunya terlalu asik main TikTok sih, jadi yang dipakai sama Ben ya emang si Claypool aja gitu. Setuju gue, emang bener. Emang bener. Mungkin kepengaruh sama Big Ben sering ngepas juga ya, jadi makanya targetnya banyak. Iya. Iya, cuman abis Noah bikin Claypool, gue ada ini, pendapat gue coba gimana? Ya karena tadi kan juga dibilang sama Oka juga, karena Big Ben sering lepas, jadi kan buat cari safety blanketnya ya check down-nya lah Claypool yang dipakai, makanya dia ditarget banyak. Jadi kayak badan dan juga secara fisik dia gede gitu. Dia gede as a receiver, jadi ya nggak salah kalau misalnya dipakai buat check down. Makanya dia kenapa bisa ditarget 109 kali, karena physicality-nya dia juga receiver number 2 yang cukup banyak bermain di slot. Jadi gue rasa secara statistik produce, dan Pittsburgh masuk playoff walaupun kalah sama Cleveland Browns. But ya gue akan tetap taruh Claypool di nomor 4 lah. Respect. Nah, kalau gue Claypool itu WR1, kalau menurut gue WR1-nya Steelers itu justru si yang drop pass-nya lumayan banyak, si Diontae. Ya, Diontae. Ya, cuman masalahnya nih Claypool dengan ekspektasi Steelers masuk playoff, dan apalagi ditambah AFC North yang QB-nya muda semua kecuali Big Ben kan. Ya Claypool bisa adjust sama permainannya Big Ben lumayan bagus, apalagi dia di rookie seasonnya aja udah bikin 873 receiving yards, 9 touchdown. Itu juga 9 touchdown karena dia pas lawan Eagles bikin 3 receiving touchdown kan. Ya, bikin 3 betul. Jadi
sebenarnya tuh Claypool ada juga sempet yang bad game-nya juga kan, yang dia mainnya lumayan jelek ya kan. Cuman sisanya sih kalau menurut gue, kalau misalnya si bocah TikTok pergi ya Claypool ya ikhlasin lah, jangan ngikut juga tiba-tiba ngambek gitu kan. Guru TikToknya pergi gitu kan terus ngambek, tapi jangan. Nah justru Claypool sama Dionte harus teamworknya harus lumayan nih. Abang ini kan Big Ben kayak katanya musim terakhir ya kan, musim ini gitu. Nah ini mungkin selain pembuktiannya Claypool kalau dia salah satu wide receiver harus dilihat, ya sama ini juga buat menarik perhatian rookie QB pengen main di Steelers apa enggak gitu. Jadi apalagi ditambah Claypool itu kan sering di-set buat long ini deep pass buat ini ngedraw pass interference, dan ternyata memang lumayan juga banyak dapat pass interference dari Claypool. Menurut gua musim depan kalau nih ada dua case ya. Kalau misalnya Juju dipertahanin, Claypool masih sama mainnya. Kalau misalnya Juju pergi, Claypool mungkin bakal mulai sering main di medium route kayak passing tengah gitu, atau misalnya passing 15 yard gitu. Yang dibanyakin ke yards after catch-nya gitu, yaknya gitu. Jadi oke, berarti lu nomor 4-nya Claypool, nomor 3 siapa? Nomor 3 kalau secara draft, secara urutan, maksudnya secara kelas wide receiver 2020, he should be the number one receiver. The team should take. Bukan Henry Ruggs yang seharusnya diambil sama Raiders, tapi harusnya orang ini, CeeDee Lamb from Dallas Cowboys. CeeDee Lamb. Kenapa CeeDee Lamb? Selain yang dia bikin catch yang gila itu ya, yang pas lawan Vikings sama siapa tuh yang dia balikin badan? Lawan Vikings itu. Iya, tuh gila tuh catch-nya. Kenapa CeeDee Lamb? Bukan cuma karena catch-nya yang bisa kayak mau tidur gitu ya pas lawan Vikings. Iya, itu gila. Sebenarnya juga he is the best wide receiver class 2020. Sebenarnya dari antara top 3 yang diambil di round 1 ya, CeeDee Lamb, Henry Ruggs sama Jerry Jeudy. Sebenarnya CeeDee Lamb yang lebih komplit. Cuman kan katanya ada isu, makanya dia sampai dropnya sampai nomor 17. Dan Cowboys pun juga ngambilnya pun juga karena ini the best talent yang masih ada gitu, ambil aja lah gitu. Yang available. Sebenarnya Cowboys tuh nggak terlalu butuh wide receiver lagi, karena kan udah ada Amari Cooper, udah ada Michael Gallup, dan maksudnya ada nama-namanya masih bagus lah. Dan karena ya CeeDee Lamb bagus, ya why not diambil sama Cowboys. Dan Cowboys nggak salah sebenarnya ngambil CeeDee Lamb, karena memang secara statistik 935 yard receiving yard, di target 111 kali, receivingnya nangkapnya berapa kali? Nangkapnya 74 kali. Secara angka itu udah masuk kategori lumayan elit sebagai receiver. Nah begitu, dan angka di targetnya pun itu juga bukan angka receiver ya mediocre lah. Itu di atas 100 tuh menurut gue itu udah high. Bahkan CeeDee Lamb itu adalah salah satu dari 5 rookie yang ditarget lebih dari 100 kali. Salah satunya adalah CeeDee Lamb, dan dua nama atasnya ini bakal gue sebutin nanti. Nomor 1 pasti udah tahu lah ya. Nah cuman gue penasaran nomor 2 siapa? Tapi ntar gue belum selesai CeeDee Lamb. Tapi gue mumpung gue baru inget nih, selesaiin dulu CeeDee Lamb. Abis bahas CeeDee Lamb kita agak dikit tapi masih berhubungan sama Cowboys. Coba lanjutin. Oke. CeeDee Lamb, dia walaupun ini di nomor 3, walaupun juga dia sebenarnya dia masih ada isu di waktu dia tuh dia fourth most drop at the position. Dia 9 kali drop pass, which yang cukup banyak sebenarnya. Tapi kan karena juga kondisinya Cowboys juga Dak Prescott nggak ada, quarterback juga ganti-ganti, Andy Dalton, Ben DiNucci, dan ya maksudnya dengan offensive yang Cowboys yang seperti itu, gue sedih mau nyebutinnya, tapi somehow ya CeeDee Lamb masih bisa produce dengan angka-angka yang fantastis as a rookie. Jadi ya
dengan Cowboys yang begitu tapi si Lamb masih bisa produce stats really well, jadi gue pengen naruh dia nomor 3. Oke, nomor 3 ya si Lamb. Nah, berhubungan sama Cowboys, kemarin breaking news, QB-nya dapat bayaran akhirnya ya. Dak Prescott yang sudah menunggu-nunggu ini duitnya akhirnya perpanjang kontrak selama 4 tahun senilai $160 juta dengan 126 juta guaranteed. Kak, gimana pendapat lo? Untuk detail kontraknya lagi itu 126 juta kan di garantinya itu di 3 tahun pertama. Jadi 3 tahun pertama tuh dia bakal dapat segitu 126 juta. Cuman gue note sedikit, setelah gue baca lagi detail kontraknya ternyata itu pas tahun ketiga itu dia bakal dapat 31 juta dari base salary-nya kalau nggak di-cut sebelum hari kelima tahun Liga 2022. Berarti kan biasanya kan ganti liga setiap pertengahan Maret. Iya. Nah, kalau sampai hari kelima Dak-nya nggak di-cut, dapat tuh 31 juta. Jadi fix 126 juta. Duit. Gimana kan? Ya, mungkin karena Jerry Jones ngelihat kondisi Cowboys nggak ada Dak itu kayak ngenes banget, jadi quarterback-nya masih ngandelin Dalton yang mungkin gue bisa bilang armnya udah shot ya, udah nggak kuat lagi. Sama ya daripada harus balik ke Ben DiNucci, Garrett Gilbert atau quarterback random lainnya, ya udah Dak kalau misalkan beneran bisa sembuh sebelum musim mulai, ya dia adalah franchise quarterback dari Cowboys. Terutama juga dengan weaponnya yang masih lengkap, running back-nya yang masih ya Zeke mungkin karena terpengaruh sama O-line-nya yang banyak cedera. Tapi kalau misalkan O-line-nya bisa balik, dan ini big if, kalau O-line-nya bisa balik ke performa zaman-zaman masih The Great Wall of Dallas, receiver-nya juga masih moncer kayak kemarin lah, at least, dan defense-nya bisa berkembang lagi, ya mereka bisa konten, terutama di divisi yang gue pernah bilang divisi ini divisi komedi ya, karena emang komedi NFC East. Divisinya lucu-lucu soalnya. Lucu emang NFC East emang. 7-9 bisa juara divisi ya begitulah. Ya bisa lah mereka konten dengan divisi yang lemah kayak gitu, masih termasuk lemah kayak gitu, dengan core yang sekarang itu window-nya masih ada, tapi hati-hati karena cap-nya mereka udah mulai banyak kontrak yang jalan, jadi kontrak-kontrak gede kayak Cooper mulai jalan, Zeke mulai jalan, terus DeMarcus Lawrence juga udah mulai jalan kontraknya. Emang harus hati-hati ketika ngeliat kondisi kontrak mereka di tahun-tahun ke depan. Oke. Gimana pendapat lo? Dak Prescott. Iya, Dak Prescott. Hubungan gimana efeknya Dak Prescott ke CD Lamb yang walaupun ada Amari Cooper. Nah, tuh gimana tuh? Buat beberapa tahun kemudian. Gua rasa ya dengan udah akhirnya akad kontrak. Akad benar banget. Akad kontraknya Dak Prescott setelah menunggu setahun. Seharusnya sih kalau dilihat dari Dak Prescott ya di musim ini sebelum dia cedera, dia kan sempat menjadi leading passing yard ya. Iya. Bahkan ketika dia cedera pun Dak Prescott tuh masih leading passing yard. Itu kan kayak sebuah ya keanehan aja sih. Tapi kalau bukan menjadi keanehan, malah itu bakal menjadi sebuah pertanyaan, kenapa kok offensive line-nya kok begitu. Jadi kalau Cowboys terlalu mengandalkan passing-nya Dak Prescott, Zeke mana gitu. Ya gue paham karena offensive line-nya Cowboys kan jadinya jelek, apalagi kan di week 1 waktu lawan Rams si siapa ya, Zach Martin atau ini ya, siapa yang langsung cedera itu, gue lupa juga. Itu kan kayak menjadi sebuah drawback-nya Cowboys juga, jadi karena Zeke nggak ini. Tapi gue rasa harusnya sih dengan Dak balik lagi, if he healthy ya, kalau dia benar-benar healthy, Dak Prescott healthy, harusnya sih CD tuh bisa lah menjadi WR2. Karena secara ability yang gue lihat di rookie season ini ya, CD Lamb tuh bisa menjadi WR2 di atasnya Michael Gallup.
di bawahnya Amari Cooper. Tapi bisa jadi juga setelah nanti mungkin karena kontraknya Amari Cooper kegedean, akhirnya di trade ya, buat saving cap space, CD bisa jadi WX1. Karena memang secara ability dia elite sebenarnya. Kalau mau di-compare sih, gue masih belum nemu sih compare-nya sama siapa ya. Tapi karena CD ya CD gitu, karena memang ya dia cukup bagus sebagai elite. Dia udah mau elite, cuman memang masih butuh waktu lagi untuk mencapai elite. Tapi yang cukup butuh waktunya mungkin agak cukup lama, nggak kayak yang bakal gue sebutin nomor 1 sih gitu. Oke. Oke, nah nomor 2 lu siapa? No. Nomor 2 gue, mungkin lu pada semua bakal kaget sih kalau gue nyebutin nomor 2 gue. Siapa? T. Higgins from Cincinnati Bengals. T. Higgins? Kenapa T. Higgins? Wah, gila. Secara statistik, 908 receiving yards, di target 108 kali, reception 67. Dengan kondisi quarterback yang berganti-ganti dengan 3 quarterback. Bengals main dengan 3 quarterback musim ini. Dan fakta uniknya, ketika Bengals main dengan 3 quarterback ini, dan semuanya menang. Walaupun dia menangnya cuma 4 kali atau 5, gue lupa. Tapi semuanya menang. Joe Burrow, Ryan Finley, sama nggak tahu gue lupa satu lagi siapa. Brandon Allen masalahnya. Brandon Allen ya. Ya pokoknya itulah. Maksudnya dengan the whole offense yang begitu, dengan quarterback yang nggak stabil, dia bisa konsisten produce dengan 908 yard itu ya. Maksudnya dengan kondisi seperti itu. Dan juga T. Higgins itu dia the only rookie receiver di franchise-nya Bengals yang bikin maksudnya yang dia nggak inilah, apa sih namanya, yang hampir tembus 100 yard di rookie season-nya itu di rekor franchise-nya Bengals. Jadi gini, di Bengals itu yang di Bengals ketika rookie season yang statistiknya yang hampir 100 yard itu bisa dibilang jarang. Yang bisa nyamain dia tuh ya AJ Green ketika rookie season-nya. Nah, T. Higgins itu masuk dalam kategori tersebut. Jadi buat masuk franchise record itu ya udah bagus gitu. Dan gue rasa T. Higgins bakal bisa lebih bagus lagi di musim depan if Joe Burrow healthy dan offensive lineman-nya Bengals udah dibenerin. Karena yang udah kita tahu offensive line Bengals hancur banget, gampang banget dijebol, sampai yang bikin Joe Burrow cedera di week 11 juga karena salah satunya kurang proteksi, khususnya di left tackle itu. Left tackle tuh benar-benar rawan banget buat Bengals, makanya Bengals di musim depan harus banget draft offensive tackle karena dia di nomor 5 yang available tuh Penei Sewell. Bengals should take Penei Sewell. Dia sih kayaknya sih bakal ambil Penei Sewell sih ya, karena dia best prospect tackle, ya kan? Oke. Terakhir, kenapa Justin Jefferson? Ketebak udah. Jangankan ketebak, men. He broke rookie record 1.400. Yang dipegang sama receiver Vikings juga, Randy Moss. Yang dipegang sama Hall of Famer Randy Moss. Men, masa lu nggak naruh dia di nomor 1? Dan gini, seharusnya ini menurut gue ya, Justin Jefferson itu rob as an offensive rookie player of the year. Itu robot buat gue. Harusnya Justin Jefferson yang menang, bukan Justin Herbert. Seharusnya Justin Jefferson ya, bukan Justin Herbert. Iya. Karena gini, case-nya gini. Justin Herbert, saingannya siapa sih? As a quarterback ya, rookie, saingannya siapa sih? Technically cuma 2 kan? Tua, Tagovailoa sama Joe Burrow. Udah itu doang. Sedangkan Justin Jefferson saingannya siapa? Banyak. Jerry Jeudy, Henry Ruggs, CeeDee Lamb, Jalen Reagor. Nama yang di atasnya sedikit, di pick nomor 21. Itu Eagles nangis itu. Harusnya ngambil Justin Jefferson, bukan Jalen Reagor. Malu lu Eagles ngambil Jalen Reagor. Sekarang hasilnya apa? Betul kan? Iya.
Maksudnya dengan saingan receiver dia tuh banyak banget, nggak cuma di first round, bahkan di second round yang gue sebutin nama-nama di bawahnya Justin Jefferson itu hampir semuanya hampir semuanya second round. Laviska Shenault, Chase Claypool, T. Higgins itu bahkan second round. Lu bisa produce angka sefantastis itu 1.400 ya, sedangkan saingan lu yang banyak, ya harusnya lu menang Offensive Rookie of the Year. Bahkan Rookie of the Year harusnya Justin Jefferson, bukan Justin Herbert. Oke, walaupun Justin Herbert menang, oke lah, mungkin karena Justin Herbert juga broken passing record as a rookie, passing touchdown, 31 passing touchdown. Cuman balik lagi, saingannya dia cuma 2 technically. Jalen Hurts gak gua masukin hitungan, karena dia cuma main 4 kali. Justin Jefferson dia walaupun miss 2 game, tapi dengan produksi angka, dan dia technically sekarang jadi WR1 men, di atasnya Adam Thielen. Dengan main sama quarterback macam Kirk Cousins yang macam inconsistent, angin-anginan. Hey, put some respect on Cousins' name, man. Put some respect, man. Cousins, I do put the respect, but kontraknya fully guaranteed loh. Nah iya, udah fully guaranteed. I do put the respect on his name. Tapi dia mainnya nggak konsisten. Itu aja. Kurangnya Kirk Cousins tuh bagus. Cuma kurangnya inkonsisten, itu doang. Kalau Kirk Cousins konsisten, Justin Jefferson dengan angkanya bahkan bisa lebih gede lagi. Seharusnya kalau menurut gue, kalau Kirk Cousins-nya konsisten, bahkan bisa masuk playoff. Tapi ya gue nggak akan blaming Kirk Cousins karena ini. Gue hanya fokus di Justin Jefferson. Come on man, dengan 1.400 receiving yard, targeted 125 yard, 88 kali di receive 88 kali. Itu bahkan angka top elite wide receiver. Udah itu aja jawaban gue. Justin Jefferson, the best rookie wide receiver di musim 2020 yang seharusnya menang Offensive Rookie of the Year ya. Yes, betul. Karena ya emang ya, gue masih agak kurang suka sih, karena award sekarang tuh quarterback sentris banget sih. Sebelum gue. Cuman ya mau gimana ya, NFL memang QB centric league. Nanggepin dikit untuk rookie itu juga kan karena quarterback itu butuh waktu lebih lama dan kayak learning curve-nya itu dia lebih lama dibandingkan sama posisi-posisi lain. Jadi mungkin kecenderungannya kalau dari voters-nya itu adalah Justin Herbert nggak di-expect untuk start dari week 1 atau week 2. Tapi Justin Jefferson emang udah diplot untuk jadi minimal WR2 atau jadi WR1-nya dari Vikings. Jadi gue ngeliatnya dari situ sih kenapa mungkin mereka milih Justin Herbert jadi Offensive Rookie of the Year. Oke. Nah, itu list kita buat top 5 wide receiver sama Nuha top 5 wide receiver rookie. Buat kalian yang tadi ngomel, nyinyir lihat meme-nya. Nah, itu kita udah jelasin di podcast ini, makanya nonton podcast atau dengerin podcast. Nah, kalau nonton podcast di YouTube video, kalau dengerin aja di Spotify. Jadi udah, kalau gitu yang di YouTube jangan lupa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton, biar update sama channel kita. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Di bawah Nuha ada sosial media kita, jangan lupa langsung aja join semuanya, nggak usah malu-malu karena zaman sekarang ya malu-maluin juga udah normal, the new normal malu-maluin ya. Ya, jadi buat di Spotify jangan lupa follow ya biar dapat update kalau misalnya kita upload podcast. Jadi udah, kalau gitu thank you udah nonton. See you di konten-konten selanjutnya, konten-konten yang baru tuh yang makan-makan. Nah, itu ada hubungan sama NFL gitu. Konten-konten makan, nanti ada konten baru lagi, banyak pokoknya off season. Jadi udah kayak gitu. Nanti juga bakal ada analisis rookie posisi ini ya, wide receiver, nanti ada Nuha lagi sama Julian. Wide receiver rookie. Wide receiver 2021. Ini ya. Rookie wide receiver. Apakah siapa yang bakal naruh nomor 1 di Jalen Waddle atau misalnya Devonta Smith atau siapa lagi, satu lagi? Ja'Marr Chase. Nah, nanti tungguin aja hari Jumat atau Sabtu kita upload. Jadi udah kayak gitu. Thank you udah nonton dan dengerin. See you di episode selanjutnya ya. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.